yaitu Kristus dan berbagai pandangan yang timbul dalam kurun waktu secara gereja. Kita akan memahami pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah tentang ya Kristus. Ya, ada berbagai pandangan sesuai dengan sejarah gereja. Ya, apa saja yang pandangan itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Pertama ada golongan ebionitisme, ya. Nanti kita perhatikan apa ini yang dimaksud dengan golongan ini. Jadi golongan ini merupakan sisa sekte Kristen Yahudi, yaitu yang fanatik dalam menjalankan serta memelihara hukum Taurat. Sekali lagi ini adalah sisa sekte Kristen Yahudi. Dia fanatik dengan apa? Menjalankan ya hukum Taurat, menjalankan dan memelihara hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu baik, ya. Tapi kita perhatikan bersama-sama. Di golongan ebionisme ini atau ebionisme ini mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa Yesus itu adalah putra Maria dan Yusuf. Telah memelihara hukum Taurat secara sempurna. Sehingga Tuhan memilih dia menjadi Mesias. Jadi perhatikan. Jadi dasar Yesus menjadi Mesias itu dipahami karena Yesus berhasil ya memelihara hukum Taurat secara sempurna. Maka dia menjadi Mesias. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Sekali lagi, Yesus itu menjadi Mesias karena berhasil memelihara hukum Taurat dengan sempurna. Itu ya. Nanti saya akan bertanya kepada saudara-saudara setuju atau tidak dengan itu ya. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi Mesias ketika dia dibaptis. Yaitu ketika dia menerima Roh Kudus. Artinya sebelum dibaptis dia bukan Mesias. Berarti dari lahir dan sebelum dibaptis dia bukan Mesias. Jadi Yesus Mesias itu pada saat dibaptis atau pada saat ketika ia menerima Roh Kudus. Jadi ingat pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kita perhatikan peristiwa itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara yang terdengar dari surga dikatakan inilah anakku yang kekasihi, ya kepadanya lah aku berkenan. Kemudian ada turun dalam bentuk dalam bentuk burung merpati, yaitu Roh Kudus turun ke atasnya. Nah, ketika turun ke atasnya dia menerima Roh Kudus. Nah, pada saat itulah dia menjadi Mesias. Berarti sebelumnya dia bukan Mesias. Sebelum baptisan berarti dia bukan Mesias. Ya. Nah, kemudian yang berikut ajaran mengatakan menolak keilahian Yesus dan juga kelahirannya dari seorang perawan. Itu. Jadi menolak keilahian Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan. Nah, ini. Jadi penolakan ini disebabkan karena apa? Ya, karena kepercayaan akan keilahian Kristus nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Jadi orang-orang Israel yang memelihara hukum Taurat, ya mereka percaya kepada Allah nenek moyang mereka, yaitu bahwa Tuhan itu esa, monoteisme. Jadi karena Tuhan itu esa ataupun monoteisme, ya tidak mungkin ya keilahian Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan. Nah ini, jadi kepercayaan akan keilahian Kristus itu nampaknya bertentangan dengan monoteisme. Ya, jadi berarti nanti ada dua dong Tuhan gitu kan? Ya, jadi Allah mereka yang satu yang dia percaya esa, lalu nanti lahir lagi Yesus Kristus ya sebagai yang ilahi, berarti ada dua, ya ada dua. Jadi itu bertentangan. Jadi tidak ada Tuhan dua. Tuhan itu esa. Oke. Jadi ebioniste, kalau disingkat ebionites ini adalah kelompok yang menyatakan keilahian Yesus tidak asli, ya tidak asli, tidak memiliki sifat ketuhanan yang sejati, sehingga menolak realitas sifat ilahi dari Yesus. Jadi singkatnya, ya
paham atau pandangan dari Ebionites ini adalah mengatakan bahwa keilahian Yesus itu tidak asli dan tidak memiliki sifat ketuhanan yang sejati. Nah itu pandangan ya dari Ebionisme ini ya. Oke, nah kita perhatikan itu golongan yang pertama ya, lalu golongan yang kedua yang disebut dengan Gnostik yang juga mempengaruhi banyak orang Kristen sampai saat ini ya. Yaitu Gnostik itu adalah ya ini dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasar. Yaitu apa? Mereka punya paham begini. Kalau ada yang tinggi, ada yang roh. Ada yang tinggi, ada yang rendah maksudnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang roh, ada daging. Kalau ada yang baik, pasti ada yang jahat. Nah kita perhatikan di sini, karena daging itu dianggap jahat, maka pastilah Allah tidak mungkin menjelma menjadi manusia yang berdarah daging. Mudah-mudahan paham maksudnya. Jadi gini, pemahaman mereka bahwa daging itu jahat. Daging itu jahat, tubuh ini jahat. Maka tidak mungkin Tuhan mengambil tubuh manusia menjadi Tuhan. Tidak mungkin dia mengambil daging atau darah daging ini, dagingnya manusia ini untuk menjadi Tuhan. Karena apa? Jahat, gitu ya. Ya itu pemahamannya seperti itu ya. Ini golongan Gnostik. Nah, kalau diperhatikan golongan Gnostik itu ada dua ya, yaitu pertama Gnostik yang disebut dengan Gnostik ya Cerintian atau Cerintian. Apa ajaran mereka? Mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi itu ya mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat menjelma kematian Yesus. Nah, perhatikan di sini. Jadi awalnya Yesus itu adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa pada saat dilahirkan. Ya, manusia biasa tanpa ada sifat keilahian. Nah, kemudian ya keilahian itu mendatangi Yesus. Mendatangi Yesus. Ya, mendatangi Yesus. Mendatangi kemanusiaannya atau bersatu dengan kemanusiaannya. Ya, kemanusiaannya. Kapan itu? Ketika ia dibaptis. Gitu. Ketika ia dibaptis, disitulah sifat keilahian itu ada, gitu ya, ada. Tapi pada saat dia disalibkan atau saat dia mati, keilahian itu meninggalkan dirinya. Ya, meninggalkan dirinya. Jadi kosong, tidak ada lagi keilahian pada saat Yesus mati. Nah, ini Gnostik ya dari Cerintian ya. Nah ini. Nah, kita perhatikan baik-baik, kita pahami supaya kita jangan sampai nanti ada di golongan ini ya. Kemudian golongan yang kedua itu adalah golongan Gnostik yang disebut dengan Doketisme. Dekotisme. Kepada Bapak Martinus, mohon di-mute. Terima kasih. Oke, dilanjutkan ya. Ya. Golongan yang kedua yaitu golongan Gnostik Dekotisme yang beranggapan bahwa Yesus sebenarnya itu semacam apa? Semacam hantu gitu ya. Pernah lihat hantu? Ya, ada yang pernah melihat hantu? Ya. Ya. Dan hanya kelihatannya saja memiliki tubuh jasmania. Jadi hanya kelihatan seperti memiliki tubuh jasmania. Ya, hanya kelihatan. Tapi sesungguhnya dia tidak punya tubuh. Ya. Jadi itu seperti hantu gitu ya. Nah itu golongan yang kedua ya. Jadi dosetik ini adalah golongan yang berpendapat bahwa tubuh jasmani Yesus itu tidak real, tidak nyata. Nah ini yang selama ini kalian tahu seperti apa? Nyata atau real gitu kan? Nah ini jadi dia mengatakan sebenarnya tubuh dari Yesus itu tidak real, tidak nyata. Ya tidak nyata. Inilah ya pandangan dari dosetiknya. Nah, kita perhatikan jadi golongan Gnostik Dekotisme ini
tentu harus kita tolak ya, harus kita tolak. Dan juga tadi gnostik maupun ebionisme ya, itu harus ditolak. Mengapa? Karena tidak sesuai dalam ajaran Alkitab. Misalnya Kolose 1 ayat 15, ayat 18 ya. Nanti akan kita pelajari itu lebih mendalam yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta, bahkan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Ya, diciptakan. Dan juga dijelaskan bahwa Dia adalah manusia yang dapat dilihat, dirasakan, disaksikan oleh manusia pada saat itu. Ya, nanti ada beberapa ayat firman Tuhan Ibrani 2:14, 1 Yohanes 22, 23. Nah, kesaksian dari Yohanes, Rasul Yohanes, dia mengatakan apa yang dia tuliskan itu adalah sesuatu yang pernah dilihat, ya, seorang pribadi yang pernah dilihat, diraba, dirasakan. Jadi benar-benar adalah manusia. Ya, manusia ya. Oke, itu golongan yang gnotisme ya. Sekarang kita lihat golongan yang berikut, golongan yang ketiga itu adalah Arianisme. Nah, ini sekarang ini Arianisme ini masih cukup ya berkembang dan masih banyak ya yang menerima pemahaman ini di kalangan orang Kristen di gereja ya. Ya, jadi pada awal abad keempat Masehi namanya Arius yang berasal dari Alexandria. Ya, dan memperjuangkan pendapat bahwa sekalipun Kristus dapat disebut Tuhan, ia sebenarnya bukanlah Tuhan. Dan sama sekali tidak ada kesamaan hakikat dan kekekalan. Nah ini. Jadi nih, aneh ya. Jadi aneh nih. Sekalipun Yesus pernah disebut Tuhan, tapi sesungguhnya dia bukan Tuhan. Ia sebenarnya bukan Tuhan. Sama sekali bukan Tuhan. Begitu ya. Dan tidak ada kesamaan hakikatnya dan dia tidak kekal. Nah ini golongan Arianisme. Jadi Arianisme mengatakan sebelum waktu ada, sebelum waktu ada, ya, jadi sebelum waktu ada, Kristus telah diciptakan. Pak Yoeli Laia minta tolong di mute Pak ya, tadi terlambat masuk mungkin ya. Nanti kalau sudah dikasih kesempatan untuk bertanya baru dibuka. Mohon ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saat ini ada ajaran viral yang mengatakan bahwa sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus lebih dahulu diciptakan. Ya, Tuhan menciptakan bagi dirinya satu pribadi. Ya, satu pribadi, yaitu namanya Yesus. Dengan nanti menggunakan dasar Alkitabnya itu adalah ya di Wahyu 3 ya. Di Wahyu 3 ayatnya ke-15 ya. Nah, tentu ini kita perhatikan bersama-sama, ini hampir sama dengan Arianisme. Bahkan penganut Arianisme yang mengatakan begini, sebelum waktu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, Kristus lebih dahulu diciptakan. Ia logos dari Tuhan. Adalah yang pertama-tama diciptakan, ia kemudian menjadi pelaksana program Tuhan dalam penciptaan dunia. Ketika menjelma, yaitu menjadi logos memasuki tubuh manusia. Ya itu. Ya, satu tubuh manusia. Nah, menggantikan apa? Roh manusia. Nah, ini dia. Jadi sederhananya gini. Jadi Yesus itu adalah ciptaan. Kapan dicipta? Sebelum ada waktu. Sebelum segala sesuatu diciptakan. Yesus itu diciptakan dulu oleh Tuhan. Ya, satu pribadi untuk dirinya. Nah, baru Yesus itu pelaksana dari ciptaan. Nah, ini. Oke, nah kalau kita menyimak ini, bagaimana sesuatu ciptaan bisa mencipta? Ya kan? Kita ini dicipta, Adam dan Hawa dicipta, malaikat dicipta. Banyak lagi benda-benda yang lain dicipta. Nah, bagaimana bisa malaikat ataupun manusia dapat mencipta? Padahal ciptaan. Gitu ya. Masa ciptaan bisa mencipta? Nah, logikanya seperti itu ya kalau kita menggunakan logika. Ya. Nah, kemudian
kalau Yesus itu dicipta, maka tidak mungkin kekal. Karena ciptaan itu tidak kekal. Ya, tidak kekal. Padahal yang kita pahami bahwa Yesus itu dikatakan adalah kekal. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Ada di dalam kekekalan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia kekal. Ya, kekal. Jadi kalau dia kekal, berarti dia adalah Tuhan. Ya, salah satu sifat yang dimiliki Tuhan itu apa? Kekal. Ada enggak itu pada Yesus? Ada. Dan banyak fakta Alkitab, data Alkitab mengatakan hal demikian. Ya, oke. Nah, ini nanti untuk lengkapnya nanti kita perhatikan bersama-sama. Jadi, menurut Arianisme ini, jadi Kristus itu tidaklah sepenuhnya Allah dan juga tidak sepenuhnya manusia. Wow, ya. Nah, ini mereka menggunakan dasar ayat Alkitab seperti Markus 13 ayat 32, Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 14:28 dan 1 Korintus 15:28. Ya, dipakai untuk mendukung gagasan mereka. Minta tolong satu orang baca yang dari asrama saja. Ada beberapa ayat kita baca dulu. Markus 13 ayat 32. Markus 13 ayat 32. Ini ayat yang mereka sering gunakan ya. Coba minta tolong satu orang baca. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya, ini seringkali digunakan ayat yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan, bahkan dia adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. Mengapa? Ini suatu serangan teologis yang mengatakan Yesus itu tidak maha tahu. Masa Tuhan Yesus tidak tahu tentang kedatangan yang kedua kali ya? Nah, coba kalau diperhatikan ayat itu ya awalnya kita itu bisa masuk logika ya, masuk logika kita kan gitu ya. Ya, masa Yesus dikatakan Tuhan tapi tidak tahu tentang kedatangannya? Nah, itu ya. Nah, itu yang kita bisa perhatikan di sini. Ya dari kitab Markus ini. Nah, coba silakan Yohanes 5:19. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat yang ke-19, beginilah firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengajarkannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Nah, perhatikan di sini, ini juga satu ayat yang sering digunakan begini. Aku berkata kepada sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Artinya anak ini tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya. Nah, kalau dia Tuhan, masa nggak bisa berbuat apa-apa? Itu kan? Nah, kita perhatikan nih. Ini ayat yang sering digunakan, bahkan juga dari agama lain ya. Nanti kita putar videonya ya. Nah, Tuhan sendiri sudah mengakui bahwa dia tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa tentang dirinya. Masa Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu? Ya kan? Berarti bukan Tuhan. Udah jelas dia bukan Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dari diri sendiri. Jikalau bukan Bapa yang mengerjakannya. Nah ini. Ya, Bapa lah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam diri Yesus. Jadi bukan dirinya. Nah itu. Ya, ini yang digunakan ayat ini oleh Arianisme ya. Jadi benarnya dia tergantung kepada Bapa gitu ya. Oke, coba baca lagi. Yohanes 14 ayat 28. 14 ayat 28. Ayo, Tuhan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, perhatikan kalimat yang terakhir. Ya, sebab aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripadaku. Bapakku lebih besar daripadaku. Nah itu, artinya ya
kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu adalah dari Bapa, diberikan kepada Yesus. Maka ya, pemberi daripada kuasa itu, sumber kuasa itu lebih besar daripada Yesus. Berarti dia bukan sepenuhnya Tuhan. Nah, gitu dia ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang digunakan untuk mendukung ajaran pandangan mereka, ya, pandangan mereka, ya. Oke. Jadi golongan Arians ini atau Arianisme ini adalah teori yang berpendapat bahwa sifat ilahi Yesus Kristus tidak sempurna. Ya, sifat keilahian dimiliki oleh Yesus itu tidak sempurna. Jadi Yesus itu hanya sebagai apa? Manusia biasa. Ya, manusia biasa, sehingga pada waktu pembaptisannya dan sesudah itu baru ada pada sifat ilahinya. Jadi sekali lagi hampir sama dengan yang tadi, dia memiliki sifat keilahian itu pada saat dia dibaptis. Jadi usia lahir sampai sebelum dia dibaptis, dia nggak punya sifat keilahian. Dia manusia biasa seperti kita. Begitu ya. Nah, nanti itu berakhir kapan? Setelah disalibkan. Pada saat disalibkan, sifat keilahian itu sudah nggak ada. Sudah tidak ada pada Yesus. Jadi menjelang penyaliban, jiwa ilahi itu meninggalkan Yesus. Ya, jadi yang disalibkan itu ya hanya manusia biasa seperti penjahat yang ada di kiri kanannya. Itu manusia seperti itu aja Yesus. Yesus ada di tengah, di kiri kanannya itu ada penjahat dan juga yang dieksekusi karena kejahatan, itu manusia biasa. Nah, seperti itulah Yesus menurut pandangan ini. Luar biasa. Ya. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini kadang-kala masuk dalam logikanya manusia sehingga manusia percaya, ya. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana mengkanter semua ajaran-ajaran ini. Gnotisme, ya, Arianisme, Bionisme tadi, ya. Nah, ini melalui Konsili Nicea tahun 325, yaitu sidang, ya. Ini 325 Masehi, ya, yaitu sidang para teolog dan juga bapak-bapak gereja menolak ajaran Arianisme, ya, menolak ajaran Arianisme. Serta menganggapnya itu sebagai apa? Sebagai ajaran menyesatkan atau ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Nah, itu. Jadi bapak-bapak gereja maupun para teolog bukan mendirikan suatu pandangan ataupun mereka membuat Yesus itu Tuhan. Bukan. Jadi teolog dan para gereja itu tidak mereka membuat bahwa Yesus Tuhan. Ya kan, bukan. Tetapi latar belakangnya adalah karena banyak ajaran-ajaran sesat seperti ini, mereka harus merumuskan. Ya, merumuskan. Ya, suatu rumusan yang nanti kita tahu yaitu apa? Pengakuan iman rasuli, ya. Ya, suatu proklamasi tentang Yesus. Dia adalah Tuhan, atau proklamasi tentang ketrinitasan Tuhan, ya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, sebaliknya menyatakan bahwa Yesus Kristus diperanakan. Dia diperanakan, bukan dibuat. Bukan diciptakan seperti tadi. Ya. Jadi bukan diciptakan, bukan dibuat. Dan bahwa ia sehakikat dengan siapa? Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Maksudnya sehakikat itu apa? Ya. Sehakikat berarti setara, sejajar, tidak ada tinggi dan lebih rendah. Karena ada ajaran sekarang ini yang viral dari seorang pendeta besar di Jakarta ini yang mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Nanti kita putar videonya. Ya. Ya, kuasa yang dimiliki oleh Yesus adalah bersumber dari Bapa. Kalau Bapa mau, kuasa itu bisa diambil, dilucuti. Ya, sehingga Yesus kosong. Nah itu ada ajaran seperti itu, ya. Nah, itu golongan Arianisme. Kemudian yang keempat itu adalah golongan Apollinarisme. Jadi Apollinarisme ini berpendapat bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus itu tidak sempurna.
karena merupakan pengaruh manusia saja. Jadi gini, dia memang manusia, tapi sifat kemanusiaan Yesus itu tidak sempurna. Ya, jadi Yesus memiliki tubuh yang sejati dan juga jiwa, tetapi tidak mempunyai roh. Nah ini lagi nih, Yesus tidak punya roh atau tidak punya pikiran yang rasional. Wow, luar biasa ya. Nah ini ajaran ini juga sampai saat ini masih ada ya, berkembang ya, masih terus, apalagi zaman YouTube sekarang ini orang senang membuat konten-konten yang sifatnya kontra ya, bertentangan dengan Alkitab, merendahkan Yesus demi untuk terkenal, demi menjadi YouTuber supaya dapat uang, ya kan gitu ya. Nah, hati ini luar biasa. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi pandangan ini sebenarnya menghormati apa? Menghormati keilahian Yesus, menghormati keilahian Kristus, namun akibatnya merusak apa? Kemanusiaan yang sejati. Nah, kalau yang kita pahami selama ini, manusia Yesus itu adalah manusia sejati dan juga ilahi sejati atau Tuhan yang sejati, kan gitu ya. Nah, tapi kalau menurut paham ini tidak. Ya, dia hanya mengakui keilahiannya tapi tidak mengakui kemanusiaannya. Nah, ini keliru, ya. Ya, pandangan seperti ini tentunya masih dianggap membahayakan ya, membahayakan iman Kristen. Makanya ada lahir konsili ya Konstantinopel yang pertama di tahun 381 Masehi. Yaitu apa? Ya mengutuk ajaran ini sebagai ajaran sesat. Ya, mengutuk ajaran ini ajaran sesat. Dan kita pun harusnya hari ini mengutuk juga ajaran ini sebagai ajaran sesat. Kita harus tolak. Ya. Ya harus kita tolak. Ya kalau mengatakan ya Yesus itu bukan manusia sejati tapi dia hanya sejati. Ya. Nah, kemudian golongan yang berikutnya itu adalah golongan Nestorian. Ya, golongan Nestorian. Yaitu teori yang berpendapat bahwa kedua sifat dan jiwa Tuhan dan manusia yang tidak dapat disatukan. Jadi, dia mengatakan nih, Yesus punya jiwa, ya, sifat dan jiwa, ada jiwa Allahnya dan juga ada manusianya, itu tidak dapat disatukan. Ya, tidak dapat bersatu. Nah ini, kita perhatikan di sini. Jadi Nestorian ini tidak menerima adanya perpaduan antara dua tabiat Kristus dalam satu pribadi, betul kan? Jadi maksud yang kita pahami selama ini Yesus itu, ya, dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Nah ini dua sifat ini, sifat insani dan sifat ilahi itu mereka menolak itu bisa dipadukan, disatukan, ya, tidak bisa. Sehingga dikatakan Nestorian menganjurkan adanya dua kepribadian. Jadi pribadi sendiri-sendiri, ilahinya pribadi sendiri, manusianya ilahi sendiri, keilahiannya sendiri, kemanusiaan sendiri. Jadi ada dua dalam kepribadian. Nah ini dia, ya. Jadi logos itu tinggal dalam manusia Yesus. Sehingga perpaduan antara kedua tabiat tersebut disamakan dengan tinggalnya Roh Kudus dalam diri orang yang telah percaya kepada Kristus. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita sudah orang-orang sudah percaya kepada Kristus, kita kan memiliki Roh Kudus. Ya, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi sendiri dan tubuh kita adalah pribadi sendiri. Gitu, ya, seperti itu. Nah, seperti itulah Yesus. Ya. Jadi roh yang ada dalam diri Yesus itu terpisah, itu pribadi tersendiri. Lalu Yesus pribadi tersendiri, jadi ada dua pribadi. Nah itu dalam diri ini Nestorian. Nah ini juga berbahaya. Jadi pandangan ini membahayakan keilahian sejati dari Yesus Kristus. Kristus itu berbeda dengan orang lain. Mengapa? Karena di dalam dirinya tinggal kepenuhan kehadiran Allah. Dan tabiat ilahi dalam Kristus itu ada secara sempurna, ya sempurna, ya, yang untuk mengendalikan tabiat insani. Jadi maksudnya keilahian Yesus itu menyatu di dalam diri Yesus, itu sempurna, ya.
dan tidak menjadi dua pribadi. Tetap pribadi Yesus itu hanya satu. Ya. Dan sekali lagi pribadi dari Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu anak yang kedua, itu hanya ada satu, menyatu dengan diri Yesus. Nah, tabiat ilahinya pun sempurna. Ya, dan juga tidak terpengaruh. Karena gini, ada pemahaman tadi kan dikatakan, keilahian Yesus itu karena dia menjadi manusia, itu mutunya berkurang. Ya, ia berkurang. Jadi akhirnya mengakibatkan tidak sepenuhnya Tuhan. Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi Arianisme ini menyimpulkan bahwa Yesus memiliki dua sifat yang tinggal dalam dirinya. Ya, dengan adanya ajaran yang membahayakan ini, maka lahirlah namanya Konsili Sinode di Efesus ya, tahun 431 Masehi, yaitu untuk menghalangi serta membantah ajaran yang sesat tersebut. Ya, yaitu dua kepribadian tadi. Ya. Nah, jadi konsili-konsili ini sebenarnya untuk mengkanter, menolak, mengutuk ajaran-ajaran sesat. Ya, jadi bukan mendirikan ajaran baru ataupun menjadikan Yesus Tuhan. Nah, tidak. Ya. Nah, golongan yang lain ada lagi disebut dengan golongan ya Eutyches atau disebut dengan Eutychian. Ya, Eutychian. Ya. Eutychian ini teori yang berpendapat bahwa padanya dua sifat. Jadi pada Yesus itu ada dua sifat yang sejati dan lengkap. Mengatakan Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah manusia. Ini perhatikan ya. Kelihatannya benar ya. Kelihatan benar. Perhatikan. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Nah, perhatikan di sini. Tetapi karena sudah dicampurkan, maka kedua sifat itu tersebut saling mengurangi tiap-tiap sifat aslinya dan menurunkan mutunya. Nah, jadi gitu. Ini ada positif di awal, sepertinya bagus. Dia mengatakan Yesus Allah dan dia juga manusia. Tapi ketika keduanya dicampurkan, dipadukan, maka mengurangi sifat keaslian dari keilahiannya. Bahkan mengurangi sifat dari kemanusiaannya. Itu dia. Jadi mutu keilahiannya itu menurun. Ya, menurun. Karena apa? Sudah menjadi manusia, dipengaruhi oleh kemanusiaannya. Nah, ini luar biasa ya. Nah, golongan Eutyches ini memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan apa? Pandangan Nestorian tadi. Ya. Jadi golongan Eutyches beranggapan bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat, tetap satu tabiat atau satu sifat saja. Nah, ini dia. Seluruh diri Kristus itu bersifat ilahi, termasuk tubuhnya. Wow, ya kan? Jadi termasuk tubuh Yesus yang berinkarnasi itu adalah bersifat ilahi, ya bersifat ilahi. Jadi tidak ada namanya dua sifat, ya dua sifat, hanya satu sifat saja, ya hanya satu sifat saja, yaitu apa? Sifat keilahian, ya sifat keilahian. Oke. Nah, sifat ilahi dan yang manusiawi di dalam Kristus disatukan sehingga Kristus hanya memiliki satu tabiat yang disebut dengan tabiat ilahi. Ini dia. Ya, jadi golongan Eutyches ini mengatakan Yesus itu hanya punya satu tabiat, yaitu tabiatnya apa? Tabiat ilahi. Nah, golongan Eutyches ini sering disebut sebagai golongan monotip ya atau monofit ya, monofit. Mengapa? Karena mereka membuat kedua tabiat Kristus menjadi satu tabiat dan satu kehendak saja. Nah, oleh karena itu, pandangan seperti ini, ya pandangan Eutyches ini, maka lahirlah Konsili Chalcedon, ya tahun 451 Masehi, dan menolak juga ajaran ini, ya menolak juga ajaran ini, dan tentu pun kita harus menolak ajaran ini, ya. Itu beberapa pandangan, ya pandangan tentang pribadi dan keilahian Yesus, ya. Nah, kemanusiaan dan keilahian Yesus. Sekarang kita perhatikan lagi pandangan Konsili Konstantinopel, ya.
Bagaimana pandangan Konsili Konstantinopel, yaitu Konsili Konstantinopel ini yang ketiga tahun 681 ya, Masehi. Jadi menolak ajaran ya monotelit ya, dengan apa? Menyatakan bahwa di dalam Kristus itu ada dua tabiat. Nah, ini yang benar. Ya, yaitu Yesus memiliki tabiat ilahi dan juga manusia. Makanya kita sering mengatakan Yesus itu adalah manusia sejati dan juga Allah sejati. Jadi dihindari yang mengatakan Yesus adalah manusia 100%, ilahi 100%. Karena di atas 100% masih ada ya persen yang lain. Ya. Nah kita perhatikan sehingga dengan demikian ada dua inteligensi dan dua kehendak di dalam diri Kristus. Kemanusiaannya dan juga keilahiannya. Makanya kalau kita mau memahami pribadi Yesus, pahami dua ini, tidak boleh dipisahkan. Kemanusiaannya, keilahiannya. Makanya tadi salah satu ayat yang digunakan untuk menolak Yesus bukan sepenuhnya Tuhan, yaitu ketika Yesus mengatakan dia tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Anak manusia tidak tahu. Nah ini tentunya bukan berarti dia tidak tahu. Tapi pada saat itu dia membatasi kekuasaannya, keilahiannya karena dia adalah manusia. Termasuk ketika dia di kayu salib, dia disalibkan, dia berseru, Eli, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang berperan siapa? Kemanusiaannya. Dia membatasi dirinya untuk menggunakan keilahian itu supaya dia bisa mati. Kalau tidak, dia nggak bisa mati. Ya kan gitu. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan pandangan ortodoks. Ya, pandangan ortodoks. Ini konsili di Chalcedon tahun 451 ya. Yang telah menetapkan pandangan gereja yang resmi. Ini menjadi pandangan gereja ya yang resmi. Apa itu pandangan gereja yang resmi? Kita perhatikan. Yaitu Yesus Kristus adalah satu. Satu pribadi maksudnya ya. Satu. Tetapi ia memiliki dua sifat. Yaitu sifat bagaimana? Sifat yang ilahi dan juga yang manusiawi. Nah ini rumusan ya, merumuskan ya untuk apa? Supaya bisa mengkanter menolak ajaran-ajaran sesat tadi, pandangan-pandangan yang keliru tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Yaitu terdiri dari ada tubuh, ada jiwa dan juga rasional. Kalau tadi katakan tidak rasional. Ya, tidak rasional. Nah itu ya. Nah ini yang menjadi pegangan kita ya. Yesus Kristus adalah sehakikat dengan siapa? Dengan Bapa. Di dalam hal apa? Di dalam hal keilahiannya, dalam hal kealahannya. Sehakikat dengan manusia dalam hal apa? Dalam hal kemanusiaannya, kecuali dalam hal dosa. Ya. Yesus itu sehakikat dengan kemanusiaannya kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus itu tidak berdosa. Satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berdosa adalah siapa? Adalah Yesus. Yang lainnya semua berdosa. Roma 3:23 Paulus mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang. Jadi kecuali Yesus, ya. Kalau dia Yesus berdosa atau berpotensi jatuh dalam dosa, yang nggak mungkin dapat menyelamatkan orang berdosa. Ya, tidak akan pernah mungkin dan tidak dapat menyelamatkan orang berdosa. Masa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Enggak ya. Oke. Nah sekarang sudah selesai beberapa pandangan itu. Lalu yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Alkitab, Pak. Alkitab, Pak. Alkitab, Pak. Alkitab, Pak. Alkitab, Pak. Jawabannya Alkitab. Dari pandangan yang tadi itu ada Nestorian, Arianisme, Gnostisme, itu bukan Alkitab jawabannya. Ada terakhir ada Ortodoks. Nah, Ortodoks. nah, Ortodoks. tadi kan semua mereka juga menggunakan Alkitab. Ya, mereka punya dasar juga Alkitab. Jadi jawabannya yang mana yang benar ini? Dari Ortodoks. pandangan itu. Ortodoks. Ya? Ortodoks. Ortodoks.
Ortodoks, Pak. Ya. Apa pandangan ortodoks tadi? Apa pandangannya? Pandangan ortodoks itu mereka itu percaya bahwasanya Yesus itu adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Dan juga mereka percaya bahwasanya Yesus itu hanya satu, tetapi memiliki dua sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Dan mereka juga percaya bahwasanya Yesus itu sedekat dengan Bapa dalam kealahannya. Gitu, Pak. Oke, baik. Itu ya. Nah, ini baru dasarnya kita pahami. Jadi memang betul ya, betul bahwa pandangan ortodoks adalah ya teori atau pandangan yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu oknum atau satu pribadi dengan dua sifat, di mana keduanya itu adalah real. Keilahiannya real, jadi bukan hantu ya, bukan bayangan. Dan juga dikatakan ya sempurna dan disatukan dalam satu pribadi. Jadi tidak ada dua pribadi. Ya, Yesus satu pribadi dalam satu sifat, dalam dua sifat ya. Disatukan sifat itu, yaitu keilahian dan kemanusiaannya dengan sempurna. Maka dari hal itu kita bisa melihat bahwa teori ortodoks adalah teori yang paling dianggap benar ya. Itulah yang dianggap benar. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya mungkin ada hal yang perlu didiskusikan bersama-sama. Ya. Ya, silakan kalau ada hal yang perlu didiskusikan, kita diskusi. Yuk, Anda mungkin ditanyakan. Ayo.